Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan YouTube channel Hendra Nusa Putra. Di video kali ini saya akan membagikan tutorial terkait pembelajaran jaringan komputer, di mana ini adalah kelanjutan dari materi yang sudah pernah saya coba buat di video sebelumnya terkait masalah subnetting. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan terkait bagaimana mencari IP subnet dengan menggunakan kelas B. Nah, sebelumnya kita udah bahas itu kelas C. Nah, sedikit mereview untuk kelas C yang kita ketahui perbedaan dengan A, B, C ini tentu dari segi level dari jumlah host yang akan dimilikinya. Nah, artinya kita udah membahas dengan kelas B, tentu peningkatan jumlah host yang akan terbentuk jika kita menggunakan kelas B tentu akan lebih banyak dari kelas C, apalagi kelas A. Nah, bagaimana kelanjutannya? Silakan simak pada video berikut ini. Baik, kita mulai penjelasannya. Kita perhatikan konsep dari kelas B ini, bentuk ya dari blok tersebut, dua blok yang sudah dijelaskan tadi, itu adalah alamat jaringannya, kemudian alamat host yang bisa kita atur nanti kombinasinya ada di blok 3 dan blok 4. Ya, jadi berjumlah 16 bit ini. Nah, ini akan selalu tetap network ini. Kemudian ini akan berubah-ubah ya sesuai dengan perhitungan dari subnet yang kita akan coba rumuskan ya. Nah, secara hitungannya kenapa bisa dapat 65536 jumlah hostnya kalau kita menggunakan default kelas B. Kalau kelas C dia akan 8 bit. 8 bit itu 2 pangkat 8 kurang 2 ya untuk mencari hostnya. Karena 8 itu dapat 0. Kalau defaultnya kan 0 ya. Nah, itu dapatnya 254 ya jumlahnya. Nah, sekarang gimana pula proses dari kelas B ini? Nah, kalau kita perhatikan hitungan default ya, saya coba tunjukkan dulu hitungan default dari ini. Ya, kalau kita lihat coretan ini, tadi kan 0, ya kenapa dia bisa terhitung tersebut? Nah, secara default untuk subnet kelas B itu adalah alamatnya 255.255.00 ya, 255.00. Seperti ini defaultnya, ini kelas B. Kalau kelas C 255.25.25 0 gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kita gunakan default. Kalau default berapa jumlahnya? Jadi kalau default ini pembagian untuk subnetnya cuma satu saja. Nah, karena kalau kita perhatikan rumusnya, rumus subnet itu adalah 2 pangkat X. Nah, X itu adalah angka 1 yang berada di host ini. Nah, kebetulan karena kita gunakan default, jadi angka satunya 0, berarti 2 pangkat 0. Jadi subnetnya adalah cuma 1. Nah, kemudian untuk host, karena 0-nya adalah 16, berarti kan ini kurang ya. Oke. 16, berarti kan rumusnya 2 pangkat Y kurang 2. Jadi 2 pangkat 16 dikurang 2. Jadi jumlah hostnya 65.536. Ini untuk satu subnet. Nah, gimana kalau nanti subnetnya subnet masknya seperti ini? Nah, ada angka 1 di sini. Kalau ini berarti alamat hostnya itu adalah 128. Nah, seperti ini. 255.255.128.0. Nah, untuk perhitungan dari mana datangnya 128 ini kan perhitungan merubah bilangan biner ke desimal. Nah, jadi kalau ini binernya 1000, desimalnya ini. Kalau binernya 1 semua, ya 8 bit ini, desimalnya ini. Jadi itu mungkin penjelasannya. Kalau ingin detail nanti kawan-kawan bisa lihat di video saya sebelumnya. Nah, ini kan ada angka 1 di sini. Ada angka 1, kemudian di sini angka desimalnya 128. Nah, ini berguna nanti kita menghitung blok subnet ya. Oke, kita coba angka 1, berarti subnetnya adalah 2 pangkat 1. Nah, kalau 2 pangkat 1 berarti ininya 2. Ya, jadi ini 2. Nah, 2 pangkat 1 berarti subnetnya ada 2. Nah, kemudian hostnya gimana? Karena jumlahnya di sini adalah 15, nah berarti kita yang 16 ini berubah menjadi 15. Nah, pastinya ini sudah separohnya ya. Kalau nggak salah nih, kalau berarti kan udah dibagi 2 ya, 30-an gitu ya. Nah, nanti bisa dicari lagi lebih detail. 2 pangkat 15.
Atau kita cari dengan rumus seperti ini, sama dengan, nah ini kan juga bisa Excel nih ya, 2 pangkat 15 kurang 2. Nah, lebih kurang 32766. 32766. Nah, ini ya rumus dari mencari host. Nah, 32.766 hostnya. Ya, bloknya dibagi 2. Nah, gitu ya. Nah, nanti IP address-nya seperti gimana cara membuatnya. Jadi kan nanti kita akan buat perhitungan IP subnet-nya. Nah, kemudian nanti ada IP awal, ada IP akhir, kemudian ada alamat broadcast. Ya. Tapi sebelum itu kita lihat dulu blok subnet. Alamat blok subnet gimana. Ini kan ada 128 ya. Jadi rumusnya untuk melihat blok subnet itu 256 ya. Rumusnya adalah 256 dikurang ini Z. Nah, saya bilang ini Z itu 128. Berarti alamat apanya adalah 128. Nah, seperti itu. Nah, jadi nanti dimulai dari 0, nanti di sini dimulai dari 0, kemudian nanti di sininya dimulai dengan 128. Nah, begitu seterusnya. Jadi nanti kita kelompokkan jumlah yang satu kesatuan ini menjadi sebanyak blok subnet yang dibagi ini. Nah, ini adalah konsep dasarnya. Mungkin kita coba perjelas ini dengan soal kasus ya. Nah, saya contohkan dengan soal kasus biar kawan-kawan lebih mudah. Oke. Nah, seperti ini. Ini saya jelaskan dalam ini biar gampang ya untuk kawan-kawan menirunya nanti. Nah, saya coba coret biar mudah. Oke. Nah, ada soal kasusnya alamat IP dasarnya ini 172.16. Kemudian subnet mask yang digunakan itu adalah ini /18. Nah, berarti kalau dia 18 ininya perhitungan angkanya seperti ini ya. Ini udah jelas. Ini 8, ini 8 buah, ini 8. Kemudian 8 tambah 8 ini kan udah 16. Berarti kan ada 2 lagi ya, dia 18. Nah, ini 2-nya. Jadi jumlah, kenapa dia bisa cek IDR-nya 18, datangnya dari sini ya. Ini 8, ini 8, ini tambah 2. Jadi maka 18. Kalau kita desimalkan, jadinya seperti ini. Kawan-kawan perlu pahami dulu dasar ini ya, nah, supaya nanti ngerti kelanjutannya. Kenapa dia bisa berubah. Yang jelas, desimal dari 18 buah itu, kalau kita cari perhitungannya, ini adalah jumlahnya 255. Ya, 255. Sedangkan 192 itu kenapa bisa ada di sini? Karena kita menggunakannya ini, satu-satu ini. Satu, binarnya satu-satu, selebihnya 0, 6 buah. Nah, gitu ya. Nah, gitu. Nah, kita lanjutkan. Ini basic permulaannya. Nah, kalau kita sudah dapat base data ini, nah kita bisa melanjutkan perhitungannya. Nah, perhitungan seperti ini. Ini subnetnya berarti kan 2 tadi ya. 2 pangkat X. Nah, berarti kan ada angka satunya 2 buah di sini ya. Ini 1, ini 1. Nah, berarti perhitungannya di sini 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 berarti subnetnya adalah 4. Nah, seperti itu. Jadi ada 4 subnet, ada 4 gang. Saya bilangnya kalau untuk istilah di sini dalam pembagian jaringan, ada 4 gang yang akan kita buat nanti. Ibaratnya perumahan, kita bikin perumahan itu ada 4 nama jalan nanti. Nah, sekarang kita cari setiap jalan atau gang itu berapa jumlah dari rumah yang ada di situ. Nah, kalau istilahnya host ya. Jadi jumlah host per subnet 2 pangkat Y kurang 2. Nah, Y itu kita hitung tadi, Y itu adalah jumlah angka 0 yang ada di okta terakhir. Nah, karena dia kelas B berarti kan dia hitung di sini. Blok 3 ada 4. Jadi ini 6 ditambah 8. Jadi ada 14. Berarti di sini adalah 2 pangkat 14 dikurang 2. Jadi jumlah hostnya adalah 16.382. Jadi satu subnet nanti itu ada terdapat hostnya 16.382 host. Nah, banyak ya. Jadi karena dia kelas B, jadi lebih banyak jadinya. Kalau kelas C tentu lain lagi ya ceritanya. Nah, sekarang kita buat blok subnet.
Nah, blok subnet ini rumusnya 256 dikurang 192 yang tadi, yang kita buat di sini. Nah, 192. Jadi dapat 64. Nah, jadi perhitungan alamat gang ujungnya nanti adalah di sini mulai dari 0, jadi kelipatan 64. 64, 128 sampai 192. Inilah yang akan menjadi alamat belakang ya dari IP blok subnet. Nah, seperti itu. Nah, ini langkah yang 3 ini sudah selesai. Nah, sekarang kita coba buatkan IP address-nya. Nah, seperti apa pula IP address yang akan kita hitung nanti ya. Nah, saya buatkan dalam bentuk Excel. Nah, tadi kita coba dirumuskan di sini ya. Tadi kan 2, di sini 2. Nah, kemudian untuk mempermudah saja ini 2. Berarti ini 4 ya. Saya buatkannya di sini biar langsung nampak ya. Nah, di sini tadi berarti ada 14 ya. Nah, dapatnya 14 itu 16 382 ya, 382. Oke. Kemudian yang pengurangnya di sini adalah tadi dapat 192 ya, tapi dapat 64. 64. Oke. Nah, tadi IP defaultnya adalah 172 ya. Nah, tadi kan 172.16.0.0. Ini IP defaultnya yang seperti ini. Nah, sekarang kan sudah dapat 64. 64 itu kalau kita jabarkan tadi ada IP mulai dari 0, kemudian 64, kemudian ada juga 128, kemudian yang terakhir 192. Nah, seperti apa perhitungannya? Yang jelas kita buatkan dulu di kolom tabel ini. Ya, jadi ada 4 subnet ya yang akan kita bentuk. Nah, seperti apa pula dia jadinya. Nah, kita coba buatkan di sini. Kita tulis dulu ya. Nah, kita tulis default awalnya 172.16.0.0. Ini udah pasti 0 di awalnya. Nah, tadi kan ada 64 di sini, berarti seterusnya kita tulis 64 ya. 172.16.64. Nah, kita mulai dari sini start ya. Ya, kemudian 0. Kalau kelas C, pasti dia mulai dari belakang di sini. Nah, di sini. Kalau kelas B, karena dia 2 blok host di sini, kita mulai awal dari sini. Nah, berikutnya 172, 16 ya. Kemudian 128, nah 0. Kemudian yang terakhir, dia akan 4 subnet, 172, 16, 192, 0. Nah, inilah IP subnet dari kelas yang kita tentukan dengan alamat yang ini ya, 192 tadi. Nah, ini. Jadi, kalau ibaratnya ini saya tandai dulu. Kalau contoh soalnya biasanya seperti ini dibikin ya. 255, sorry. Nah, 192.0. Jadi kalau fokus ke soalnya ya dibuat biasanya seperti gini. Nah. Oke, ini udah dapat IP subnet. Kenapa dapat 4 ini? Datangnya dari blok subnetnya ini. 256 dikurang 192 dapatnya 64. Nah, kenapa dia bisa 4 buah? Karena dari 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 berarti 4. Nah, dari mana datangnya 2 ini? Pangkat 2 karena ada angka 1, 2 buah di sini. Ya, kenapa kok angka 1, 2 buah di sini? Nah, karena dia desimalnya 192. Itu runutannya ya. Jadi mau dipahami itu runutannya. Sekarang kita mulai IP awal. Nah, untuk IP awal, karena ini adalah IP host, host itu mulainya dari bagian paling kanan di blok terakhir. Berarti kan ini ya. Nah, berarti kan di sini. Saya copy di sini. Karena dia masing-masing itu 0 ujung-ujungnya, berarti kan mulai dari kanan itu di sini 1. Nah, di sini 1. Ya, di sini 1. Nah, jadi pada prinsipnya cara pembuatan untuk penyusunan IP address-nya ini, ya untuk IP awal paling ujung itu pasti 1. Pasti 1 ya, bisa dipastikan 1 karena dia
mulai dari angka terkecil dulu, ya, mulai dari awal IP-nya 1 di sini. Nah, kemudian yang alamat blok subnet tetap, ya, seperti ini hitungannya. Nah, selanjutnya IP akhir. Nah, IP akhir itu kan tadi jumlahnya satu subnet itu, satu gang itu jumlahnya adalah 16.382. Jadi kan nggak mungkin kita bikin ini 172.16.0 titik 16.382. Nah, nggak mungkin juga ya. Jadi kita lihat perhitungan secara konsepnya saja. Kita mulai dulu ya dari yang terbelakang. Kita mulai dari sini. Saya biasanya untuk membuat ini, kalau broadcast ini kan dia urutan ya. Jadi kan dia berurutan. Biasanya kan dari subnet 1 ke 2 dia berurutan. Berarti setelah broadcast yang bagian di sini, nah pastinya dia akan berurut ke sebelah sini. Yang di sini. Nah, artinya apa? Berarti ini pasti kurang 1. Nah, kita buat di sini dulu. 172.16 titik. Nah, kurang 1 ya. Jadi kan ini kan ada 64, berarti kurang 1. 63. 63. Kemudian, seperti biasa, karena broadcast itu selalu IP paling terakhir, yaitu 255. Jadi karena IP broadcast itu pasti IP terakhirnya itu adalah 255. Jadi kita fokus ke IP terakhir untuk ini. Jadi kita bikin 255. Nah, ini seperti itu. Jadi kita sudah dapat IP broadcast. Nah, untuk yang baris kedua, kita patokan yang ini, 128 ini. Jadi berarti 127 ya. Nah, jadi kita mulai di sini 127. Nah, di sini 127. Nah, di sini tetap 255. Jadi dia pastikan selalu karena dia menggunakan kelas B, berarti maksimal IP di blok terakhir itu memang maksimalnya sudah sampai akhir 255. Nah, kita ambil yang paling akhirnya karena sudah setelah ini dia pasti masuk ke blok ketiga. Nah, gitu ya. Berikutnya nih satu yang bagian blok ketiga, kita mulai di sini berarti dia 191. Nah, 191. Sini udah pasti 255. Kemudian yang terakhir, nah karena nggak ada patokan lagi, di sini pasti 255 juga. Nah, karena paling terakhir sekali, jadi kita ambil ini udah paling terakhir, nah pastinya ini 255. Jadi kita bisa pastikan yang paling terakhir yang ini, kemudian yang paling awal ini akan selalu angkanya seperti ini, ya. 00 sama 255. Jadi yang bagian host ini pasti selalu ini, nah ini pasti selalu ini, untuk bagian paling awal dan paling akhir. Nah, berikutnya, untuk IP akhir yang untuk kolom host ini, nah itu gimana? Jadi kan nggak mungkin kita cari jumlahnya tadi ya, karena kita udah dapat broadcast. Berarti kita kurangkan 1. Jadi ini IP-nya sama di sini. Ini kan host ya. Nah, ini kan host maksimal. Jadi berarti kita akan kurangi. Jadi kita copy aja ini, nah, biar dapat angkanya cepat. Kita copy. Nah, ini kita kurangkan 1 ya. Nah, seperti itu. Berarti ini 254. Nah, ini 254. Ini juga, ini 254. Nah, seperti itu. Nah, udah dapat IP-nya. Jadi inilah rekap penyusunan IP address kelas B untuk kita menggunakan contoh kasus dengan soal yang ini. Nah, jadi kalau soalnya seperti ini, 172.16.00 dengan subnetnya 192, nah tentunya ini akan menjadi kolom pengaturan IP-nya seperti ini. Jadi kawan-kawan nanti bisa menggunakan IP mulai start dari 172.16.01 sampai ini. Nah, itu berada di blok 1. Nah, jadi kalau nanti angkanya berada di sini, blok 2. Jadi akan bertukar-tukar itu adalah ini selalu ya di host ketiga ini, 3 dan 4. Jadi misalnya kawan-kawan bikin IP komputernya untuk yang di bagian sini kawan-kawan tukar di sini menjadi 60. Nah, ini bisa 60. Ini kan masuk rank ya. Kemudian di sini
17. Nah, ini masuk blok subnet pertama. Nah, karena rentangnya kan dari 01 sampai 6354. Jadi kalau kita hitung-hitung secara matematis, kan hitungannya seperti ini ya. Nah, dari 0 ya, ini kan 0. Kemudian di sini 1 ya. 0 1. Nah, kan kombinasi ya. Kombinasi. Jadi angka terakhirnya itu kan pasti juga akan 0 sampai 2, 5, 4 ya. Nah, pasti itu ya, 0 sampai 254. Di sini saya ambil angka terakhir aja. Oke, saya singkat di sini. Ini 0,1. Nah, di sini 0,254. Ini kalau kita jumlahkan rank ini tetap kita samakan ya. Kalau yang bagian awal itu kan network, jadi kalau network itu dia udah pasti seperti ini. Nah, udah selalu sama. Jadi jumlah ini adalah 255. Nah, jumlah ini adalah 255 nih. 01, 02, 03, 04, 05, 016, 017. Nah, itu. Nanti ada lagi kombinasi 0,2. Sorry. Nanti ada kombinasi 1,1 misalnya. Nah, di sini kan ada sini 1,1. Nah, di sini juga 1,254. Nah, berarti kan jumlahnya juga menjadi 255. Nah, seperti itu. Jadi pada prinsipnya tetap jumlahnya ini akan menentukan ya, jumlah ini 255 kali 63 kali 64 kali. Nah, 20 ini kan hitungannya nih. Dari 0 255 jadi sama dengan kalau kita hitung ya 63 dikali 255 ya lebih kurang ini 16.000 karena udah masuk hitungan subnet dan broadcast. Oke. Dikira mungkin seperti itu penjelasannya. Mudah-mudahan ini bisa dipahami dengan baik. Nanti bisa diulang lagi video saya sebelumnya dan disimak dulu ya berurut supaya nanti bisa kawan-kawan pahami yang kelas B ini. Itu saja penjelasannya. Terima kasih atas perhatian. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.